selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 8 Juli 2024. Tentu kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat harian kita hari ini, Senin 8 Juli 2024, diambil dari Amsal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar datangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul renungan ini, menjadi orang baik selama hidup. Menjadi orang baik selama hidup. Kita mengetahui dalam kitab Amsal ini ada banyak pengajaran praktis tentang kehidupan sehari-hari dan juga tentang pengalaman hidup sehari-hari yang bisa menjadi pelajaran atau pengajaran bagi siapapun. Pengajaran ini juga berguna bagi setiap orang atau individu yang mau melaksanakan atau melakukannya dalam kehidupannya. Dengan kata lain, pasti membawa hal-hal yang baik bagi siapapun yang melakukan atau mengikuti pengajaran dari kitab Amsal ini. Namun, selain dari hal-hal yang praktis, juga pengajaran dalam kitab Amsal memiliki nilai teologis yang mendalam. Sebab di sana nanti bagi orang yang melakukannya berhubungan dengan iman, karakter, ataupun integritas seseorang itu. Pada ayat renungan hari ini dikatakan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi buruk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk dapat memahami maksud dari ayat ini, maka saat ini kita perlu menyegarkan pemikiran dan ingatan kita kembali tentang orang benar dan orang fasik. Orang benar maksudnya adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya, atau orang yang kehadirannya selalu membawa kebaikan bagi setiap orang yang di sekitar atau sekelilingnya. Orang benar adalah orang yang melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Sedangkan orang fasik adalah orang yang membuat banyak kesalahan selama hidupnya. Orang yang menyakiti banyak sesamanya, bahkan juga melukai dirinya sendiri. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang kenangan orang benar setelah meninggal dan juga kenangan orang fasik setelah meninggal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin kita merasa tidak nyaman kalau sekarang kita membicarakan tentang apa yang akan terjadi setelah kita nanti meninggal dunia. Namun, satu-satunya cara untuk mengubah pendapat orang tentang kita adalah saat kita masih hidup. Justru karena hal ini, saat kita masih hidup, kita perlu memikirkannya. Pertanyaannya adalah, kita ingin diingat seperti apa?
Apakah hidup yang kita jalani akan membuat kita dipuji atau dikenang orang lain setelah kita meninggal dunia? Apakah orang-orang akan berkata, kami sangat merindukan dia? Atau sebaliknya, mereka akan mengatakan, untunglah dia sudah tidak ada lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sama seperti kebanyakan orang, kita pun ingin dan bahkan rindu agar semua orang mengasihi kita. Lalu apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan pada hari ini? Pertama, agar kita menyadari bahwa cara orang mengingat orang benar dan orang fasik atau orang jahat sama sekali berbeda. Ketika orang benar dikenang, kenangannya mendatangkan berkat. Mengapa? Karena mengenang orang benar atau orang baik, maka orang-orang lain dan kita pun akan berpikir baik tentang mereka. Sementara ketika orang jahat meninggal, maka yang diingat adalah keburukannya. Sehingga reaksi orang dan kita pun pada umumnya adalah seperti mengingat sesuatu yang busuk dan menjijikkan. Sia-sialah ketika seseorang itu atau kita meninggalkan sesuatu kalau kita tidak dirindukan oleh orang-orang yang bersama kita. Yang kedua, agar kita menyadari bahwa dalam kehidupan ini kita perlu memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana kita mengisi hari-hari hidup ini? Misalnya, bagaimana kita dapat mengambil manfaat dalam kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan mematuhi perintah Tuhan. Bagaimana agar kita berhasil dalam pekerjaan dengan tetap tekun melayani orang lain. Hidup sebagai orang bijak yang mempraktekkan kebenaran dan sebagai orang yang benar akan bertumbuh dalam kebijaksanaan. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kehadiran kita akan membawa sukacita bagi siapapun. Dan ketiga, agar kita menyadari pentingnya kita menjalani kehidupan sedemikian rupa sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama, berkat bagi orang lain juga. Dengan kata lain, selalu ada hal-hal yang baik yang dapat diceritakan orang lain mengenai kita saat kita telah meninggal dunia. Bahkan pendeta pun yang memimpin kebaktian penghiburan pada saat kita akan dimakamkan tidak akan berbohong tentang kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita hidup dalam hidup ini sebagai orang yang baik, yang selalu membawa sukacita bagi siapapun. Mengapa? Karena kita percaya Tuhan akan memberkati orang-orang baik, bukan saja selama mereka hidup, tetapi juga setelah mereka meninggal. Tuhan akan memberkati terus keluarga dan keturunannya, sebab mereka tetap dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah itu meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami mengingat saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Biarlah kiranya mereka memperoleh penghiburan dan penguatan dari Tuhan. Yang dalam keadaan sakit, ya Tuhan, biarlah mereka Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Berkati perawatan pengobatan yang mereka sedang jalani. Biarlah juga Tuhan Engkau memberkati keluarga mereka.
Jika ada di antara mereka pada hari ini atau dalam minggu ini yang akan menjalani tindakan dari dokter, biarlah itu membawa pemulihan dan kesembuhan bagi mereka semua. Ya Tuhan, hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Dan biarlah kami boleh melakukan pekerjaan kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.